Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ketemu kembali pada pertemuan mata kuliah menggambar teknik. Ini lanjutan pada pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan gambar kerja konstruksi bangunan sederhana. Yang sebelumnya kita jelaskan adalah terkait dengan denah. Dari lanjutan denah, kita masuk kepada gambar tampak. Gambar tampak secara umum adalah dapat Anda bayangkan Anda melihat suatu gambar konstruksi atau kita melihat sebagai gambar rumah, karena Anda nanti akan menggambar rumah dari tampak depannya seperti apa, sehingga apa yang kita katakan suatu gambar teknik adalah sebagai media komunikasi, bisa terbayangkan ide-ide Anda itu dalam bentuk gambar kepada orang yang akan nanti melihat atau menginginkan gambar rumah seperti apa yang akan kita buatkan. Sebelum kita masuk terkait bagaimana nanti Anda akan menggambarkannya, kita lihat dulu secara umum pengertian-pengertian yang dapat kita berikan apa itu terkait dengan gambar tampak. Jadi secara umum itu adalah gambar tampak merupakan adalah bagaimana Anda mengkomunikasikan dari bentuk fisik arsitektur yang dilihat dari arah pandang frontal atau secara ortografis dengan bidang objeknya. Jadi kalau secara umum Anda akan mengkomunikasikan kepada pemilik dana atau si owner Anda sebagai kontraktor atau konsultannya, Anda berikan gambaran bahwa rumah atau bangunan yang akan kita bangun itu bentuknya seperti apa, dari samping bagaimana, dari depan bagaimana, apa saja warnanya, bentuk pintunya, semua Anda gambarkan sehingga si owner tahu kira-kira rumah yang akan mereka buat itu seperti apa. Atau bahasa lainnya juga kita lihat adalah suatu wujud bangunan secara dua dimensi yang terlihat dari luar bangunan. Jadi kita memproyeksikannya dalam bentuk dua dimensi. Jadi ini sudah kita jelaskan sebelumnya dua dimensi ya, bahwa Anda memandangnya tegak lurus dengan objek gambar, di sana menggambarkan ukuran yang sama baik dari atas, dari bawah, dari samping, tidak ada bias, jadi ukurannya sama, itulah Anda menggambarkan secara dua dimensi. Atau tampak merupakan gambar visual dari bangunan yang diproyeksi dari denah. Jadi Anda gambarkan dari denah ini nanti Anda proyeksikan ke arah depan, samping kiri, samping kanan, belakang, atas. Sehingga dari denah inilah nanti awalnya Anda gambarkan seperti apa bentuk dari bangunan tersebut. Tentu kita akan melihat fungsi dari gambar tampak itu sendiri seperti apa. Yang pertama adalah dimensi bangunan. Di sini dapat kita sampaikan bahwa dari gambar tampak ini Anda nanti akan menginformasikan kepada, mengkomunikasikan gambar yang telah Anda buat itu, dimensinya atau ukuran-ukurannya jelas. Baik tinggi, lebar, kemudian pintunya berapa, jendelanya berapa, jelas semuanya. Dimensi bangunannya jelas, sehingga orang bisa menggambarkan, oh tinggi bangunannya berapa A, lebar pintunya B, tinggi pintunya C, semuanya akan nampak semua, dimensi bangunannya jelas. Ukuran tiang, jarak antar tiang, lebar ruangan, semuanya jelas tergambar pada dimensi bangunan. Kemudian proporsional enggak gambar kita atau rencana bangunan kita antara tinggi dengan lebarnya, kemudian antara posisi lahan dengan luas bangunan,
bisa saja lahan itu nanti proporsional atau tidaknya nanti Anda katakan bahwa apakah dia terlalu ke belakang atau dia terlalu ke depan, semuanya akan nampak dari gambar tersebut. Kemudian adanya gaya arsitektur atau model. Kalau kita kata-katakan sekarang model-model rumah ini yang lagi tren adalah gaya minimalis. Terserah, ini bisa apapun namanya, gambar tanpa Anda akan menjelaskan gaya arsitekturnya apakah klasik, model minimaliskah, atau Eropakah, atau sebagainya. Semuanya akan tergambar di situ apa model dari bangunan Anda. Kemudian dari materialnya seperti apa? Materialnya bisa Anda gambarkan apakah dengan menggunakan bata ekspos dindingnya, atau dengan menggunakan keramik kah, atau dengan menggunakan batu alam kah. Semuanya tergambar dari materialnya juga akan nampak di situ. Nanti dari gambar-gambar tersebut bisa Anda lihat. Kemudian juga estetika. Secara estetika, gambar Anda atau rumah yang Anda buat itu secara estetika baik, bagus, atau nyaman nggak? Suatu rumah yang Anda buat itu nyaman, cantik, atau estetikanya baik, atau estetikanya enak dipandang oleh mata kita, dan juga secara semuanya baik proporsionalnya, sehingga orang yang melihat dari gambar Anda itu senang, suka, sehingga gambar itu bisa menjelaskan rencana yang akan kita gambarkan. Selain daripada itu, proyeksi tampak ini juga memperlihatkan bagaimana perbandingan antara tinggi dan lebar bangunan. Sehingga kalau kita katakan apakah dia proporsional tidak, apakah bangunan itu lebarnya kecil tetapi tinggi, atau dia lebar tetapi rumah itu sangat rendah, tentu akan memperlihatkan bagaimana perbandingan tinggi terhadap lebar bangunan itu sendiri akan nampak di situ. Sehingga dikatakan tadi adalah dia termasuk proporsionalkah atau tidak, yang kita katakan tadi. Kemudian dia akan berkesan tinggi atau rendah. Ini sudah kita katakan tadi, tinggi atau rendahnya tergantung memang dari si konsultan atau kita menggambarkannya. Kita pengennya, nanti ini akan menyesuaikan dari kondisi setempat, apakah pada daerah-daerah dingin tentu dia akan lebih cenderung lebih rendah, pada daerah-daerah lebih tepian pantau tinggi akan dia cenderung lebih tinggi bangunannya. Yang terakhir adalah dia akan menyampaikan, dia akan berkesan seimbang atau tidak seimbang. Seimbang atau tidak seimbang bisa nanti kita lihat misalnya dari materialnya, atau dari proporsionalnya, atau dari dimensi bangunannya. Semuanya bisa menyatakan dia seimbang atau tidak seimbang. Misalnya seperti dari material. Misalnya dia hanya merupakan rumah, Anda akan membangun rumah tipe 36 standar. Tetapi Anda memberikan material yang cukup mahal semua, tentu ini tidak seimbang antara Anda menjual tipe rumah kecil dengan penjualan yang murah tetapi yang material yang mahal-mahal. Kalau terkait dengan estetika, gaya ini bisa saja. Tapi terkait material dan juga terkait dengan dimensi bangunan. Tentu dimensi bangunan juga akan berpengaruh. Kemudian kita akan lihat juga nanti dalam menggambarnya ada beberapa elemen yang harus Anda penuhi dalam menggambar tampak ini. Yang pertama adalah tampak. Kita punya beberapa, ada tampak atap, ada bagian badannya, ada bagian kaki, ada bagian lingkung. Ada 4 bagian elemen yang coba kita akan bahas.
Bagian atap itu nanti akan Anda gambarkan adalah bentuk atapnya seperti apa, bukaan atapnya seperti apa, kemana bukaannya, sampingkah, ke depankah, kemudian kemiringan atapnya, kemudian ada list plank atau di depannya papan yang di depan atap itu, di bawah atap itu, kemudian ada kanopi, kemudian kita lihat pada bagian badan itu ada kusen, daun pintu, jendela, lubang angin, dinding, sebagainya. Dan pada bagian kaki, nanti akan Anda lihat bagaimana terkait dengan finishing kaki bangunan, ada teras, ada trap atau tangganya. Yang terakhir adalah bagaimana nanti terkait dengan lingkungan, dengan posisi lahan, tadi kita bicarakan pohon, suasana, lokasi seperti apa. Inilah nanti kalau kita gambarkan, ada 4 elemen yang harus Anda perhatikan nanti dalam penggambaran tampak. Nanti kita lihat satu-satu bagaimana dengan bentuk atapnya, bagian atapnya, kemudian badannya, kaki, lingkungan ini mungkin tidak kita bahas karena ini hanya menyatakan suasana dari bentuk sekitar saja. Kita masuk pada elemen pertama tadi adalah terkait dengan atap, bagian atap. Kita coba melihat bagian atap, apa saja yang menjadi bagian-bagiannya yang harus Anda perhatikan. Yang pertama adalah bentuk atap. Bentuk atap itu macam-macam. Secara umum, hanya 3 ini saya gambarkan. Anda bila cari boleh referensi yang lain, tapi secara umum yang kita kenal adalah bentuk miring. Ini bentuk atap yang lurus saja, dari belakang ke depan lurus saja miring, atau dari samping, pokoknya satu arah saja miring. Kemudian pelana, pelana ini kalau kita bayangkan bentuk atap yang miring ke depan, di dua ini saja, miring ke depan satu, belakang satu, pelana itu namanya. Yang limas ini seperti ini, ada 4 sisi mempunyai kemiringan, kita namakan dengan model limas. Kemudian kemiringan atap. Rata-rata biasanya kemiringan atap ini antara 30 sampai 45 derajat. Kalau Anda buat di batas bawah 30, ada beberapa hal yang harus diperhatikan adalah untuk pengaliran air hujan. Jika di bawah 30 derajat, Anda menggunakan seng atau genteng kah, tentu kecepatan aliran air saat hujan sangat rendah. Kemudian jika terjadi angin kencang, tentu akan bisa membalik masuk ke dalam ke bawah genteng atau seng tersebut sehingga terjadi kebocoran pada rumah kita. Yang sebenarnya bukan bocor tapi adalah rembesan dari air hujan itu sendiri. Kemudian biasanya tidak lebih dari 45 derajat. Kenapa? Ini jika kita pertimbangkan adalah pada daerah-daerah yang berangin, tentu jika lebih dari 45 tentu dia akan menahan angin yang cukup besar. Sehingga sebenarnya atap itu tidak ada beban yang dipikulnya karena ada angin, tentu kuda-kuda akan menjadi sangat berat bebannya yang seharusnya dia tidak menahan beban yang lain, tetapi dia ada tambahan beban angin jika angin itu cukup kencang. Ini sudutnya, kita lihat dari mana ngambilnya. Kemudian lebar tritisan. Tritisan ini seperti ini, yang ini. Kalau kita kasih. Ini bagian yang di sini, yang menjorok keluar ini, atau ini. Biasanya lebarnya antara 50 sampai 70 cm. Jika lebih lebar lagi, tentu dia akan membebani. Kalau kita lebih lebarkan lagi misalnya di sini, dia akan membebani karena tahanannya hanya di sini. Makin jauh, tentu dia akan menjadi beban, akan bisa menjadi melengkung. Maka pertimbangannya adalah lebar umumnya adalah 50 sampai 70 cm.
Selanjutnya dalam penggambaran tampak atap yang perlu menjadi perhatian selanjutnya adalah Anda akan menggambarkan jika dari tampak atas nanti adalah namanya bubungan atau biasa kita kenal di gambar itu adalah nok dan jurai. Hubungan itu yang berada di atas yang bulat ini. Sedangkan jurai adalah pertemuan dari atap ini, samping-samping ini. Ini dikatakan dengan nanti Anda gambarkan apakah dia bentuknya pelana, limas, atau miring saja. Kemudian ada list plank. Biasanya list plank itu di posisinya di sini. Atau di sini. Adalah semacam kalau dari papan itu biasanya tebal papan 20 yang dikatakan tebal 2, lebar 20. Ini biasa kita menggunakan papan atau ada sekarang macam-macam, ada menggunakan GRC dan sebagainya. Tapi adalah pada intinya adalah dia adalah semacam di bawah atap untuk memberikan tampilan lebih baik lagi atau menyembunyikan dari kuda-kuda atau bagian dari kuda-kuda sehingga tidak kelihatan. Yang terakhir adalah dalam penggambaran atap nanti Anda akan menggambarkan pola dan bahan penutup atap itu seperti apa. Sini akan nampak Anda menggunakan genteng kah, seng kah, genteng metal kah, akan tergambar di sini bentuk-bentuknya seperti apa. Elemen gambar selanjutnya yang perlu Anda perhatikan adalah tampak badan. Yang kedua tadi adalah tampak badan. Apa saja yang harus Anda perhatikan? Yang pertama adalah dinding dan bahan penutupnya. Dinding, biasanya secara umum dinding itu mulai dari bawah tritisan, mulai di bawah sini sampai ke bawah itu sekitar 275 sampai 375 cm. Kemudian dari Anda akan tampak penutup dinding itu ada namanya bata expose kah atau batu alam kah atau cat biasa kah, akan nampak dari gambar tampak Anda nanti, tampak rumah Anda, apa yang menjadi dinding dan bahan penutupnya. Kemudian bukaan pintu dan jendela. Di sini akan nampak jendelanya, jenis jendelanya, apakah bukaannya dari bukaan bawah kah atau bukaan samping kah, nanti akan kelihatan. Dan secara umum tinggi batas pintu dan jendela ini biasanya sama. Biasanya antara 200 sampai 205 dari lantai tinggi pintu itu dan jendela. Jadi antara jendela dan pintu biasanya lebih sejajar, tidak yang lebih tinggi atau lebih rendah. Biasanya sejajar, estetikanya lebih baik. Kemudian biasanya jendela bawah antara 30 sampai 80, ini 30, ini 80, jendela ini. Ini kenapa maksimal 30, nanti kita akan menghindari jika ada hujan dan sebagainya. Ya. Jika ada hujan tentu dia akan merusak, kalau di bawah 30 cm dia akan merusak dari struktur kusen itu sendiri. Ini 80 cm menggambarkan kalau terlalu tinggi nanti estetika juga tidak baik dan jendelanya terlalu kecil. Selanjutnya lubang ventilasi ini sangat bervariasi. Ada yang lubang saja, kalau lubang itu ukuran misalnya antara 20 sampai per 20 berarti 20 kali 20 cm, 20 per 30 artinya 20 cm kali 30 cm, atau 30 per 30 atau 30 kali 30 atau bentuknya seperti ini. Pada prinsipnya adalah sebagai ventilasi udara dan juga untuk menghindari
jangan terlalu lebar agar tidak bisa masuk binatang atau orang melalui ventilasi ini. Penting dia sebagai tempat pergantian udara. Dan yang terakhir adalah kolom dan aksesoris lainnya, baik dinding, dak beton, dan sebagainya adalah sebagai fungsi estetika. Kalau di luar ini tampaknya lebih sebagai estetika daripada fungsi struktur, karena untuk rumah sederhana biasa, fungsi strukturnya lebih tidak kelihatan daripada di gambar tampak. Yang terakhir adalah gambar elemen yang harus Anda perhatikan dalam gambar tampak adalah gambar tampak kaki atau bagian kaki. Sini kita lihat ada gambar garis muka tanah yang harus Anda gambarkan di mana muka tanah dari rumah itu. Sini, nampak di sini. Kemudian Anda harus gambarkan pondasinya dari mana, garis pondasi atau lantai, mana mulainya. Dan juga yang terakhir adalah tangga atau teras jika dia ada punya tangga. Harus Anda buat juga. Sehingga tampak di depan itu jelas di mana muka tanahnya, di mana pondasi garis lantainya, sehingga dan juga kalau ada tangga di mana tangganya. Jadi elemen-elemen gambar tadi kalau Anda akan menggambar tampak, yang pertama adalah bagian atap, kemudian bagian badan, bagian kaki, yang terakhir adalah lingkungan yang seperti ini, ada gambar pohon dan sebagainya, ada taman sebagainya yang Anda dapat gambarkan di sini. Baik, setelah kita mengetahui bagaimana bagian-bagian gambar tampak tadi, mulai dari atap, badan, kaki, dan lingkungannya, kita lihat bagaimana tahapan Anda akan menggambar tampak itu sendiri. Jadi, jika kita misalkan menggunakan logika dasar seperti ini, sebelum menggambar tampak, baik tampak depan, tampak samping, harus kita siapkan adalah dalam bentuk 4 kuadran. Biasanya di kuadran 1 itu adalah tampak atasnya, kuadran 2 itu adalah tampak depannya, kuadran 3 adalah tampak sampingnya. Ini adalah kuadran 4 refleksi dari tampak sendiri. Tampak atas, kalau kita katakan adalah biasanya seperti denah-denah. Ini kita bagi, apa saja misalnya. Ini kuadran 1 untuk menempatkan gambar tampak atas atau denah tadi di sini kita katakan. Kemudian kuadran 2 tadi dia akan menampakkan gambar tampak dari tampak depan rumah kita. Dari mana dia dapatnya? Dari tarikan garis dari kuadran 1 dan kuadran 3. Berarti yang kita gambar urutannya adalah nanti bukan 1, 2, 3, tetapi kita gambarkan dulu tampak denahnya. Kita kuadran 3 kita kerjakan tampak sampingnya, baru nanti Anda tarik ke tampak depan. Sekarang kuadran 4 adalah sebagai untuk garis proyeksi dari kuadran 1 dan kuadran 3. Jadi kalau nanti garis-garis ini hanya sebagai garis imajiner yang hanya sebagai garis bayangan atau garis untuk membantu menarik dari garis-garis di gambar denah atau tampak atas yang akan kita refleksikan menjadi gambar tampak samping. Baik, bagaimana tahapannya? Tentu nanti akan Anda menggambar. Kemarin tugas pertama Anda sudah menggambar denah. Ini denah. Anda sudah menggambar denah. Tentu selanjutnya Anda akan menggambar tampak. Sekarang kita lihat urutannya. Dari gambar denah ini pada kuadran 1
Kira-kira Anda buat garis-garis bantu. Ini kalau pengen memakai garis bantu ya. Tapi secara teknisnya seperti ini cara menggambarnya agar tidak terjadi kesalahan. Kemudian Anda tarik garis imajiner itu. Nih, Anda tarik ke kuadran 3. Ini garis ini. Garis refleksi dari kuadran 1 ke kuadran 3. Di sini misalnya. Di sini ada dinding, maka di sini akan pindahkan ke dinding. Ini dinding juga, pindahkan ke sini. Kemudian mungkin ada dinding juga, tarik ke sini. Ada bentuk-bentuk, di sini ada jendela, juga Anda bisa pindahkan ke sini garisnya. Sehingga dari garis imajiner ini, kalau Anda benar menggambarkannya, maka ukuran tampak samping ini akan sama ukurannya dengan apa yang Anda gambarkan. Yang selanjutnya, Anda buatkanlah tampaknya seperti apa. Karena dia hanya tampak samping, maka rumah ini karena dia menggunakan atap hanya merupakan pelana. Ini jenis pelana, miring ke depan dan ke belakang saja. Di sini ada jendela denahnya. Kemudian sini ada gambarkan jendela. Ini. Dari gambar tampak samping sudah jadi. Kemudian kita coba menggambarkan tampak depan. Sebelumnya kita sudah menarik garis imajiner untuk tampak samping. Tampak depan mungkin seperti itu. Kita tarik garis imajiner dari denah. Dari denah. Kemudian Anda tarik garis dari tampak samping. Dari sini. Selanjutnya, baru Anda pindahkan menjadi bentuk rumah. Sini ada pintu. Ini ada jendelanya. Ini ada jendela. Dan ketinggian atap. Kenapa kita buat atap samping dulu? Karena tadi sudah kita katakan, kemiringan atap berkisar antara 30 sampai 45 derajat. Kalau Anda gambarkan tampak depan duluan, Anda tidak tahu kemiringannya, sehingga ketinggiannya tentu akan berpengaruh. Maka disarankan Anda gambar dulu tampak sampingnya, sehingga kemiringan atapnya dapat Anda buat, dan pada gambar tampak depan, Anda hanya memindahkan bahwa ketinggian atapnya sudah jelas. Sampai mana, tinggi dindingnya berapa, dari bawah peritisannya, sehingga akan nampaklah bentuk dari tampak depannya ini. Baik. Secara teoritis tadi, bagaimana tahapannya sudah Anda lihat. Sekarang kita lihat contohnya. Dari sini, saya kasih gambaran ada denah. Di sini ada denah. Sini ada denah. Kemudian kita pindahkan menjadi tampak samping. Sini ada, kita lihat satu persatu. Kemudian sini tampak samping kirinya. Yang terakhir nanti baru kita jadikan dia tertarik dari atas, tarik dari samping, sehingga ketemulah dia bentuk rumah tersebut dari denah yang kita gambarkan. Baik, kita lihat cara menggambarkannya. Yang pertama adalah Anda lihat bahwa panjang ini akan sama dengan panjang di tampak samping kita. Akan sama. Itu yang penting. Kemudian kemiringan ini tergantung dari berapa keinginan kita. Apakah kita pakai 30 atau 45 derajat. Kita lihat bagaimana mengambilnya.
Ini adalah gambar dari jendela. Jendela yang berbentuk siku. Sini akan berpindah dari sini. Sini Anda gambarkan. Dari sinilah dasarnya Anda menggambar gambar jendelanya. Sedangkan ini adalah pagar. Ini adalah pagar. Oke. Pagar. Saya akan ambilkan dari sini. Kemudian kita lihat dari samping kiri, apa menjadi patokan kita misalnya. Ini misalnya. Ini ada pintu. Ada pintu. Pintunya tidak menghadap depan, tapi menghadap samping. Ini dia. Kemudian ini ada dinding sini. Ini dindingnya. Jadi Anda lihat dari denah itu kira-kira apa menjadi patokannya yang bisa menjadi Anda gambarkan pada gambar tampak sampingnya. Baru kita gambarkan adalah gambar tampak depannya. Apa menjadi patokan? Misalnya seperti ini. Ini ada jendela pada denah. Anda tarik ke sini jendelanya. Dan ketinggian atapnya merupakan Anda tarik dari tampak samping. Anda proyeksikan dari tampak samping. Ini yang ini yang paling puncak. Dan apalagi misalnya ini ada jendela, Anda gambarkan sini. Ini adalah jendela sampingnya ini, kita lihat. Ini jendela samping. Ini. Pada denah yang mana? Ini dia pada denah. Tampak samping, ini pada denah. Pada tampak depan, ini pada tampak samping. Semuanya terkoneksi. Jadi kalau Anda melihat gambar Anda antara tampak depan, tampak samping dengan denah itu adalah semuanya terkoneksi jelas. Dan apalagi misalnya di sini ada pintu. Pintu di samping juga jangan lupa Anda gambarkan dan juga ini harus nampak. Kemudian atap. Ini atap paling atas dan ini atap yang paling bawah. Yang tergambarkan. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Anda paham dengan bagaimana Anda akan menggambarkan tampak bangunan Anda. Dan ini adalah Anda lanjutkan tugas Anda menggambar tampak dari denah yang sudah Anda buat pada pertemuan sebelumnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.